Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, produk ikan rajungan asal Jawa Timur yang banyak diperoleh di perairan Pasuruan dan Selat Madura merupakan salah satu komoditas unggulan di Jawa Timur. Guru Besar FPIK Profesor Mimit Primastanto menjelaskan produk rajungan dari Jawa Timur sudah diekspor ke luar negeri melalui Rembang. Sebagai produk unggulan komoditi rajungan, menurut Profesor Mimit masih perlu pendampingan karena produksinya masih skala UKM dan butuh dukungan teknologi tepat guna. Potensinya itu besar sekali, terutama di Madura, Probolinggo, di Selat Madura itu. Dan dulu itu untuk rajungan itu ekspor mas, dagingnya. Jadi dulu itu kami jadi iptek bagi masyarakat itu di daerah Pasuruan di Kraton, yaitu di UD Toha sama di UD SL Sinar Laut, dan mereka sudah ekspor. Jadi dagingnya itu dipisah-pisah, mulai dari dada, kemudian kelaumit, kemudian renang, sampai kepada cangkangnya itu yang tidak bisa dilakukan satu proses. Nah, oleh karena itu lanjutnya dari situ, karena memang besar dan juga cangkangnya juga cukup banyak, maka untuk DM tahun ini saya membuat agar supaya rajungan ini dikelola secara zero waste. Jadi tidak ada limbah sama sekali, sehingga semuanya bisa dimanfaatkan. Jadi dagingnya diekspor dengan sortasi macam-macam tadi, kemudian cangkangnya nanti dihancurkan jadi tepung, dan itu bisa membuat bahan sebagai pakan ikan dan juga sebagai pakan untuk ternak. Sebetulnya besar sekali potensinya di Jawa Timur, terutama di Selat Madura. Sampai saat ini tetap masih berproses, terutama yang di Pasuruan, di Lekok. Fenomena pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat, menurut pengamat bisnis vokasi UB Muhammad Khalid Mawardi, tidak perlu melakukan moratorium. Dirinya lebih sepakat jika pengawasan terhadap pinjaman online diperketat melalui lintas pemangku kepentingan mulai dari OJK, Kominfo hingga kepolisian. Mawardi menyebut pinjaman online terutama yang legal menjadi jembatan bagi masyarakat yang tidak terlayani perbankan, sehingga fokus pengawasan terhadap yang ilegal dan meresahkan ini yang harus diperketat. Ini kita tidak hanya bisa melihatnya dari satu sisi ya, dari sisi demand, tapi juga harus dua sisi. Jadi artinya begini, asal usulnya pinjol itu muncul, sebetulnya kan ini sebagai proses kreativitas dan inovasi di sektor perbankan dan pembiayaan, di mana selama ini tidak semua masyarakat punya akses kepada perbankan, ya, pembiayaan formal. Sehingga muncul kreatif inovasi yang berbasis online, mempermudah masyarakat untuk mengakses pembiayaan kan ini. Cuman kemudian ini terjadi secara masif sehingga pemerintah tidak mampu mengontrol munculnya pinjol tadi itu. Sehingga pinjol itu tidak semuanya legal, jadi hasil penemuannya kan banyak yang ilegal juga, yang selama ini menjadi fenomena banyak korbannya yang diancam segala macam. Jadi sebetulnya bukan pinjolnya, tetapi pinjol yang ilegal. Sehingga mungkin menurut saya bukannya di moratorium, tetapi bagaimana mekanisme dan regulasinya itu diatur secara ketat. Gitu. Jadi kalau moratorium kan kesannya berarti memutus, menutup kemungkinan munculnya alternatif pembiayaan yang berbasis online. Jadi tidak dilihat legal dan ilegal. Padahal sebetulnya yang ilegal ini yang harus ditindak. Yang legal ya monggo senyampang itu mengikuti peraturan yang dibuat oleh otoritas dalam hal ini OJK.
semester ini, UB sudah mulai melakukan perkuliahan tatap muka terbatas khusus untuk perkuliahan praktikum. Kabar baiknya, semester depan jika data survei vaksinasi Sivitas Akademika melalui SIAM yang dilakukan oleh tim TIK UB telah mencapai 70%, maka perkuliahan tatap muka bagi mahasiswa akan segera dilaksanakan. Berikut penjelasan Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Aulani Am. Dewi dari UB Radio. Ya, UB itu begitu sudah ada landai COVID, kita rapat pimpinan dengan semua dekan, akhirnya muncul edaran Rektor itu ya 8584 yang menunjukkan bahwa nanti kita akan daring dengan luring dengan terbatas. Gitu kan? Sudah dimulai saat ini, mungkin yang beberapa fakultas sudah mulai yang untuk profesi koas itu sudah masuk. Terus dengan masih protokol COVID, praktikum di FK di beberapa juga sudah dengan yang hands on, yang lain-lain bisa secara daring. Juga peneliti sudah masuk. Namun dari ketentuan itu juga kan harus 70% herd immunity ya. Nah, hasil yang dilakukan oleh di SIAM oleh TIK itu hasilnya sudah bagus. Kalau mahasiswa sih totalnya sih 69,4. Berarti kan sudah dekat dengan 70. Di mana ada yang sampai 77 dari fakultas tertentu, ada yang 82, tapi ada yang masih 67. Sehingga rata-ratanya diambil itu 69,4% untuk mahasiswa. Data untuk jenis pegawai juga sudah mencapai, dosennya sudah 71,27%. Di tenaga pendidikan juga sudah 74. Jadi sudah sebetulnya kalau nanti semester depan itu ditoto ulang, gitu kan ini sudah mungkin bisa luring semua. Tapi tetap dengan protokol COVID, tetap persyaratan tadi, karena kita kan belum tahu pandemi itu berakhir kapan. Pak Rektor juga sebetulnya di semester ini kan sudah diumumkan luring waktu kita wawancara dan sebagainya. Tapi begitu itu delta langsung kita batasi lagi. Jadi itu Mbak, jadi itu jawabannya. Jadi UB sudah melakukan survei tentang vaksinasi di SIAM, bisa diikuti. Rata-rata sih totalnya adalah 69,4%, diantaranya yang paling tinggi 82, paling rendah mungkin 65 atau berapa. Rata-rata sudah itu, dan untuk pendidik dosen sudah di atas 70, demikian juga di tenaga pendidikan. Jadi itu mungkin kita kalau UB-nya sudah siap, tapi mahasiswa-mahasiswa yang kita survei dari kan data mahasiswa yang mengisi kan baru 49 ribuan, baru 50 ribuan, tapi mahasiswa UB kan ada lebih dari itu. Jadi dari 49 ribu itu sudah melakukan vaksinasi pertama sekitar 43 ribuan, ya 44 ribuan, vaksinasi kedua sudah 35 ribuan, jadi sebetulnya yang sudah melakukan proses vaksin baik satu atau dua, baik dua-duanya itu sudah 88%. Kebutuhan sertifikasi profesi bagi mahasiswa ketika melamar pekerjaan menjadi perhatian Fakultas Peternakan UB untuk memfasilitasi mahasiswa melalui pendirian lembaga sertifikasi profesi. Dosen Fakultas Peternakan Rizky Pravitri menjelaskan, pendirian LSP ini didasarkan pada kebutuhan mahasiswa ketika melamar pekerjaan yang membutuhkan sertifikasi profesi. Namun mereka memperoleh sertifikasi dari lembaga lain di luar kampus dengan asesor dari kalangan UB. Saat ini, FAPET baru saja melakukan workshop untuk melengkapi dokumen pengajuan 3 LSP ke BNSP Jakarta yang ditargetkan akhir tahun ini bisa terlaksana. Ini dari Fakultas Peternakan yang mungkin kemarin dapat informasinya, kita ada workshop untuk pembuatan ini. Tapi sebenarnya pembuatan LSP ini sebenarnya ya kalau kita tarik itu dari universitas sendiri juga udah mulai bergerak mau membuat LSP. Karena kenapa sih kalau kita cerita kenapa sih kita mau mendirikan LSP? LSP itu kan sebenarnya dibutuhkan oleh mahasiswa kita ketika mereka melamar pekerjaan, mereka tuh butuh sertifikat yang siap bekerja gitu ya, memiliki kemampuan atau skill tertentu yang diakui dan tersertifikasi di BLSP. Nah, ketika di dunia di peternakan khususnya itu banyak sekali skill-skill yang perlu disertifikasi. Misalnya itu
Mungkin yang terkenal sekarang kan ada sertifikasi Juleha ya, mahasiswa-mahasiswa kita yang butuh sertifikasi itu melakukan sertifikasi di luar. Sedangkan asesornya itu dari dosen-dosen kita sendiri. Nah, itu yang akhirnya menjadi latar belakang kita mendirikan LSP karena asesor kita punya ahli-ahlinya yang ada di sini. Lalu kebutuhan udah jelas marketnya di mahasiswa itu yang membutuhkan sertifikasi. Kenapa kita tidak membuat sendiri LSP ini? Karena selama ini mahasiswa harus mencari di luar dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya mendasari kenapa kita ingin mendirikan LSP. Ternyata ketika kita berbicara di universitas, banyak dari fakultas lain juga yang mau mendirikan LSP yang sesuai dengan bidangnya. Jadi saat ini kita itu bekerja sama untuk mendirikan LSP universitas sebenarnya. Dari universitas itu ada 12 skema yang akan didirikan LSP-nya, dan 3 diantaranya ada di Fakultas Peternakan. Pemirsa, kebutuhan stok darah di PMI Kota Malang salah satunya dipasok secara rutin oleh relawan mahasiswa UB yang tergabung dalam Korps Sukarela atau KSR. Kepala UTP PMI Kota Malang, Dr. Eni, mengaku hal tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada para relawan mahasiswa yang telah rutin melakukan donor darah. Dirinya menghimbau kepada institusi UB untuk mengadakan donor darah secara berkala setiap 2 bulan hingga bisa menjangkau partisipan mahasiswa lebih banyak. Stok darah kami masih kurang akibat pandemi seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala tadi. Ya. Saya berharap nanti donor darah ini akan menjadi rutin. Alangkah baiknya kalau tidak hanya pas ulang tahun, tetapi rutin setiap 2 bulan, 60 hari sekali. Tapi di Universitas Brawijaya ini setiap BEM ya. BEM itu mempunyai KSR dari Korps Sukarelawan ini yang rutin mendonorkan darahnya, dan salah satunya itu dari Fakultas Perikanan ini mahasiswanya ya Pak Dekan rutin 2 bulan sekali. Jadi alhamdulillah. Hanya saja ini masa pandemi kemarin pada kuliahnya dari online. Jadi banyak mahasiswa yang pulang kampung. Wah, kami juga kerepotan juga mencari pengganti pendonornya. Pemirsa, 5 mahasiswa Teknik Kimia Universitas Brawijaya, yakni Aditya Bayu Pratama, Akmal Estuwijaya, Dia Nurfitri Soliha, Erina Azahra Amalia, dan Prisma Ardaneswari Kairina dengan bimbingan Supriyono menemukan alternatif baterai dengan substitusi bahan yang ramah lingkungan, yakni tempurung kelapa. Tim mahasiswa tersebut menggunakan substitusi bahan yang melimpah berupa tempurung kelapa dengan luas permukaan dan pori yang bagus sebagai pengganti grafit pada anoda baterai lithium ion. Simak penjelasan berikut ini dari perwakilan tim Dia Nurfitri Soliha. Mendiskusikan terkait perbedaan apa sih keunggulan baterai yang kami teliti dengan baterai konvensional yang ada di pasaran. Jadi untuk baterai yang kami teliti melalui uji-uji yang kami analisis juga, untuk kerapatan energinya itu meningkat sebanyak 24% dari baterai komersial yang ada di pasaran. Kemudian untuk luas permukaan dari biocernya sendiri itu meningkat sebanyak 74% dari luas permukaan baterai yang dijual pada umumnya.
Kemudian untuk energi discharge-nya juga jauh lebih tinggi, Kak, di mana di pasaran itu rata-rata 85 sampai 90 mAh per gramnya. Sementara biochar yang kami teliti dengan pemurnian itu mencapai 126,21 mAh per gram, di mana peningkatan tersebut meningkat sebanyak 48%. Dan yang terakhir itu untuk voltase dari baterai yang kami hasilkan, dari yang kami teliti itu meningkat sebanyak 5% dari baterai yang ada di pasaran. Jadi untuk itu kita bisa menyimpulkan bahwa baterai yang kami teliti ini sangat-sangat berpotensi nantinya untuk dikomersialisasikan dan juga di scale up menjadi skala industri. Pemirsa, Maulid Nabi Muhammad harus dijadikan momentum bersyukur bagi umat Islam karena bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Dosen agama Islam UB, Muhajir Al-Ansori mengatakan rasa bangga tersebut dikarenakan Nabi Muhammad merupakan satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat pada hari akhir, sehingga umat Islam saat ini perlu merasa senang dan bangga terhadap Nabi Muhammad dengan salah satunya merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para jami'il muslim-muslimat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai di bulan di mana manusia paling sempurna, pemimpinnya para nabi, Sayyidul Anbiya, dilahirkan ke muka bumi ini. Oleh karenanya, karena dianggap tidak hanya oleh manusia tapi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling mempunyai karisma yang sangat tinggi dan merupakan pemimpin daripada seluruh para nabi. Maka kita patut bersyukur kepadanya. Kita secara otomatis dijadikan sebagai umatnya. Tidak hanya itu, bahkan Nabi Musa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dijadikan sebagai umatnya Rasulullah SAW, itu bahkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat yang paling akhir, sebagai umat yang usianya pendek-pendek, sebagai umat yang zaman-zaman akhir ini, secara otomatis kita sudah menjadi umatnya Rasulullah SAW. Nah, dalam konteks Maulid Nabi, tentu kita perlu merasakan sesuatu yang sangat membanggakan bagi diri kita. Sesuatu yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kita secara otomatis menjadi umatnya Rasulullah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, dan satu-satunya orang, satu-satunya manusia nanti di hari kiamat yang dapat memberikan syafaat kepada manusia yang lainnya. Itu betapa bangganya kita kepada Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, maka sangat wajar manakala kita sebagai umatnya Rasulullah bersyukur, berbungah, berbangga diri dengan merayakan maulid-maulid Nabi, bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat dunia. Pemirsa, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Expo kembali digelar. Tahun ini Universitas Brawijaya terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara KMI Expo 12 2021 yang akan berlangsung dari tanggal 17 November sampai dengan 19 November 2021 secara luring dan daring. Apa saja yang nantinya akan dihadirkan panitia pada KMI Expo tahun ini? Simak penuturan secara lengkap dari Ketua Panitia Dr. Analis Warana berikut ini. Memang agak berbeda dengan KMI-KMI sebelumnya karena KMI ini menggabungkan platform online dengan platform offline. Artinya pada beberapa kegiatan memang ada yang masih full online ya, mengacu pada pelaksanaan tahun sebelumnya, tetapi beberapa kegiatan kita sudah mulai masukkan sistem offline juga, terutama untuk pameran dan bazar. Jadi pameran dan bazar, karena dua sistem ini kita gabungkan, maka kita menyediakan semacam satu booth real. Jadi lokasinya ada di lapangan rektorat. Kemudian venue utama untuk panggung ada di Samantagrida. Tetapi kami juga menghimpun tim yang nantinya akan mengikuti secara online juga kita fasilitasi. Tetapi
Akhirnya kita memutuskan nanti untuk khusus pameran dan bazar kita buat 2 kategori. Jadi pemenangnya ada kategori online sendiri, kategori offline sendiri karena effortnya pasti berbeda. Kemudian yang offline karena ini nanti yang menonton kan hanya yang datang saja, tidak seluruh Indonesia, maka yang offline juga kita fasilitasi virtual expo juga sehingga yang tidak bisa datang ke Malang bisa nonton melalui virtual expo. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.